Selamat siang, salam hangat dari Bali. Saya Loputu Triyanti Arya Setiana Dewi, salah satu peserta Laskar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan atas apa yang telah saya temukan, isu-isu yang telah saya temukan di Universitas Pendidikan Ganesha di tempat saya bekerja. Berikut akan saya tampilkan PowerPoint yang sudah saya susun. Saya bernama lengkap Putu Triyanti Arya Setiana Dewi. Saya berasal dari salah satu desa di Bali Utara, tepatnya di Kabupaten Buleleng, yakni Desa Sudaji. Kemudian ini adalah media sosial yang saya gunakan, serta saya memiliki hobi atau kegemaran rebahan, yang mana dengan rebahan saya bisa memunculkan ide-ide kreatif yang akan saya tuangkan melalui tulisan. Baik, laporan rancangan aktualisasi dengan judul Penerapan Standar Operating Procedure atau SOP pada mata kuliah praktikum program studi D4 Pengelolaan Perhotelan Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun yang ingin saya sampaikan di sini adalah seperti yang ada di slide. Mari kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, Universitas Pendidikan Ganesha merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Bali Utara, tepatnya di Kabupaten Buleleng, Kota Singaraja, yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan, yang mana kampus ini sudah terakreditasi A oleh BAN PT dan siap mendidik mahasiswa dalam bidang kependidikan maupun non-pendidikan, yang mana Universitas Pendidikan Ganesha memiliki visi unggul, berfalsafah Trihita Karana, dan juga tahun 2045 menjadi universitas yang ada di Asia. Kemudian memiliki misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia, menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif, serta menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif. Selanjutnya, apa itu SOP? SOP merupakan singkatan dari Standard Operating Procedure, yang mana teknis ini merupakan sesuatu yang digunakan agar yang mana kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pekerjaan dalam dunia praktikum dapat terselesaikan dengan baik. Dalam dunia pendidikan, ini dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas praktikum. Selanjutnya, mengapa SOP itu diperlukan? Karena kita sudah berada di era new normal, yang mana memiliki konsep clean, healthy, and safety. Namun pada kenyataannya, di lapangan SOP tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Serta di masa ini tidak adanya update atau pembaruan terhadap SOP tersebut. Ada 3 identifikasi isu yang saya temukan di instansi. Yang pertama adalah optimalisasi SOP kelas praktikum mata kuliah di program studi D4 Pengelolaan Perhotelan. Selanjutnya, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan optimalisasi sosialisasi layanan autentikasi kampus. Yang mana penetapan isu dan gagasan yang pertama adalah isu prioritasnya optimalisasi SOP kelas praktikum mata kuliah di program studi D4 Pengelolaan Perhotelan, yang mana dengan analisis USG dan didapatkan melalui diagram fishbone seperti yang ada di layar. Di sini adalah dosen belum melaksanakan kelas praktik dengan baik, materialnya SOP belum tersusun, dan referensi SOP masih minim, tidak banyak ditemukannya literatur tentang SOP. Selanjutnya mesin, perangkat pendukung praktikum belum lengkap, serta metode di sini adalah pelaksanaan praktikum yang kurang terkontrol karena belum adanya SOP. Selanjutnya, measurementnya adalah penilaian yang belum sesuai dengan SOP, dan environmentnya adalah
praktikum di era yang baru, dan ruangan praktikum agar sesuai dengan protokol di era yang baru. Ya, ini yang saya sampaikan tadi akar permasalahannya. Dan daftar kegiatannya terdiri dari 8 kegiatan. Yang mana yang pertama adalah persiapan awal. Yang kedua, pembentukan tim penyusun SOP. Yang ketiga, perencanaan perancangan SOP. Draftnya. Selanjutnya, penyusunan SOP. Yang kelima adalah uji coba SOP. Yang keenam, penyempurnaan SOP. Ketujuh adalah implementasi SOP. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan SOP. Selanjutnya, dampak dari pemisahan isu ini adalah terhadap dosen, unit kerja, mahasiswa, dan juga masyarakat. Dosen di sini dijadikan sebagai panduan yang telah dirancang dan disusun sebagai acuan dalam pedoman yang jelas saat pelaksanaan kelas praktikum berlangsung. Bagi unit kerja, membantu mewujudkan visi dan misi organisasi. Bagi mahasiswa, akan mendapatkan arahan yang jelas ketika proses berlangsung. Dan bagi masyarakat, yang mana masyarakat memiliki kepercayaan terhadap organisasi. Jadwal kegiatan telah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, persiapan awal di tanggal 3 hingga 13 Oktober 2022. Selanjutnya, pembentukan tim penyusun SOP di tanggal 20 hingga 24 Oktober 2022. Perencanaan perancangan draft SOP di tanggal 25 Oktober 2022. Penyusunan SOP di tanggal 26 hingga 31 Oktober 2022. Uji coba SOP di tanggal 1 hingga 4 November 2022. Penyempurnaan SOP di tanggal 5 hingga 12 November 2022. Implementasi SOP di tanggal 14 hingga 18 November 2022. Dan selanjutnya pemeliharaan SOP dimulai dari tanggal 22 November 2022. Adapun identifikasi kendala dan rencana antisipasinya sesuai dengan kegiatan. Yang pertama, kendalanya adalah menentukan waktu yang tepat untuk berdiskusi dengan Koor Prodi dan juga ketua jurusan yang sudah diantisipasi dengan menyesuaikan dengan jadwal dari Koor Prodi dan juga ketua jurusan tersebut. Selanjutnya kegiatan yang kedua, kendalanya adalah memilih tim yang sesuai dengan bidang penyusunan program, namun dapat diatasi dengan mencari tahu background masing-masing calon anggota tim. Kegiatan yang ketiga, perancangan draft SOP, yang mana kendalanya adalah keterbatasan dalam penyusunan ataupun perancangan karena tidak banyaknya literatur yang ditemukan. Antisipasinya adalah berusaha mencari literatur yang sesuai. Selanjutnya kegiatan yang keempat, penyusunan SOP. Kendalanya adalah menentukan jadwal FGD dengan seluruh stakeholder yang terlibat. Jadi antisipasi yang dilakukan adalah menjadwalkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kegiatan yang kelima, kendalanya adalah menentukan waktu yang tepat dan kelas yang tepat yang digunakan. Dan antisipasinya adalah melakukan review terhadap kelas yang akan digunakan dan sudah dipersiapkan di hari-hari sebelumnya. Selanjutnya penyempurnaan SOP. Kendalanya adalah menyatukan seluruh masukan dan kendala yang ditemui saat dicoba. Dan antisipasinya adalah mencoba menerima masukan dari semua stakeholder. Kegiatan yang ketujuh adalah implementasi SOP, yang mana kendalanya SOP yang sudah diimplementasikan diharapkan tidak adanya lagi kendala. Dan antisipasinya adalah menyatukan seluruh stakeholder yang terlibat agar mencapai kesepakatan bersama terhadap implementasi SOP. Dan pemeliharaan SOP, kendalanya adalah menyimpan sesuatu atau memelihara sesuatu itu tidaklah mudah, namun dapat diatasi dengan konsistensi dari pemeliharaan dan pelaksanaan dari SOP tersebut. Selanjutnya sang pemimpi berkata, yang terpenting bukanlah seberapa besar mimpi kita, melainkan seberapa besar upaya kita dalam mewujudkannya itu. Saya Triyanti Aryestiana Dewi mengucapkan terima kasih.